Internal control audit adalah aktivitas pemberian jaminan dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Ini membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Selamat siang semuanya. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran para rekan pada pertemuan kali ini. Adapun tujuan dari pertemuan kita ini yaitu untuk melaksanakan audit internal kontrol perusahaan agar dapat memastikan apakah kegiatan perusahaan ini sudah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah berlaku atau tidak. Untuk melaksanakan proses audit internal kontrol perusahaan kali ini akan ditangani langsung oleh Kepala Audit Internal perusahaan kita. Silakan Bu Laila, bisa dijelaskan untuk teknisnya seperti apa? Baik rekan-rekan semua, di pertemuan kali ini saya memiliki beberapa poin penting mengenai pelaksanaan audit internal kontrol perusahaan, di mana proses audit ini bertujuan untuk memastikan apakah kegiatan perusahaan sudah berjalan sesuai kebijakan yang telah berlaku, untuk mencapai tujuan dari perusahaan yang sebelumnya telah ditetapkan, untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat, dan juga untuk menjaga aset dalam perusahaan. Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan audit internal kontrol ini, saya agendakan untuk 5 departemen yaitu Kepala Bagian HR, Marketing, PPIC, Purchasing, dan Accounting. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai proses audit internal kontrol ini. Selamat siang, Bu. Silakan duduk. Oke, kita mulai aja ya ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana strategi dan sistem yang digunakan dalam proses rekrutmen. Baik, jadi strategi rekrutmen untuk mendapatkan karyawan yang sesuai. Yang pertama, membuat kandidat persona. Lalu yang kedua, membangun kumpulan kandidat. Dan yang ketiga, perhatikan kejelasan deskripsi pekerjaan dan lowongan pekerjaan. Selanjutnya untuk sistem rekrutmen, kita ada beberapa tahapan. Yang pertama itu melakukan identifikasi kebutuhan. Jadi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai, perlu melakukan identifikasi pada kebutuhan perusahaan. Lalu yang kedua ada deskripsi pekerjaan. Yang ketiga rencana rekrutmen. Dan yang terakhir ada tahapan wawancara atau tes. Yang kedua, apakah sudah sesuai dengan prosedur? Sudah sesuai dengan prosedur karena perusahaan ini sudah melakukan beberapa tahapan seperti analisis kebutuhan, perencanaan rekrutmen, seleksi administrasi, tes wawancara, dan memeriksa referensi. Dan bagaimana sistem penilaian kerja karyawan di perusahaan ini? Untuk penilaiannya berdasarkan tujuan, karena metode ini menilai karyawan berdasarkan pencapaian tujuan yang telah mereka sepakati dengan atasan mereka. Lalu ada penilaian berdasarkan perilaku. Metode ini menilai karyawan berdasarkan perilaku mereka di tempat kerja. Lalu ada penilaian 360 derajat. Nah, metode ini menilai karyawan dari berbagai sumber seperti atasan, rekan kerja, pelanggan, dan bawahan. Oke, cukup. Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang, Bu. Siang. Selamat siang, Bu. Selamat duduk.
perusahaan mengimplementasikan strategi pemasaran? Implementasi strategi pemasaran yang efektif memerlukan langkah-langkah yang terstruktur dan terukur. Perusahaan biasa melakukan beberapa tahap umum, diantaranya yang pertama menganalisis dan pemahaman pasar. Ada memahami target pasar, menilai kondisi persaingan, memahami tren pasar. Yang kedua, kita menetapkan tujuan pemasaran. Ada tujuan SMART, tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Yang ketiga, kita melakukan pengembangan strategi pemasaran. Di antaranya kita melakukan bauran pemasaran, pemilihan saluran pemasaran, pengembangan konten pemasaran, membuat rencana aksi, memanfaatkan teknologi, membangun tim yang kuat. Yang terakhir, kami memonitoring dan evaluasi, yaitu melakukan pelacakan kemajuan, mengevaluasi hasil dan mengadaptasi dan inovasi. Apakah strategi perusahaan telah selaras dengan tujuan bisnis secara keseluruhan? Untuk menentukan apakah strategi perusahaan telah selaras dengan tujuan bisnis secara keseluruhan, perlu dilakukan analisis menyeluruh terhadap tujuan bisnis yang telah ditetapkan dan strategi yang telah diimplementasikan. Ini melibatkan evaluasi terhadap sejauh mana strategi saat ini mendukung pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Oke, cukup. Terima kasih atas jawabannya. Silakan duduk. Langsung aja untuk pertanyaannya. Apakah PPIC memiliki rencana produksi yang jelas dan terdokumentasi? Tentunya, kita merencanakan jadwal produksi dan memastikan prosesnya berjalan lancar, membuat dan menangani pesanan untuk proses produksi yang lebih tinggi, memperkirakan kebutuhan inventaris, meninjau perkiraan penjualan dan permintaan produk, penjadwalan proses produksi berdasarkan tingkat bahan baku yang tersedia. Dan bagaimanakah cara PPIC memantau kinerja produksi? Tentu saja, PPIC perlu mengetahui dari kebutuhan bahan yang akan diproduksi. PPIC akan menghitung kebutuhan bahan baku yang akan disediakan kepada konsumen. Dan PPIC juga mengatur dan menempatkan barang di gudang harus efektif agar dapat menekankan biaya penyimpanan dan memberikan bahan baku terhadap produksinya. Oke, cukup. Terima kasih. Iya, terima kasih. Selamat siang, Bu. Silakan duduk. Oke, langsung saja. Ya, baik. Apakah ada prosedur tertulis yang menggambarkan langkah-langkah dalam pembelian, mulai dari permintaan hingga penerimaan barang? Untuk prosedur iya ada, yang biasanya kita sebut sebagai prosedur pengadaan atau prosedur pembelian. Dan bagaimana proses pembelian di perusahaan diatur? Proses pembelian di perusahaan diatur melalui serangkaian langkah yang mencakup pengajuan permintaan pembelian, persetujuan oleh pihak yang berwenang, pemilihan vendor, pembuatan pesanan, penerimaan barang, dan pembayaran. Oke, cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Siang, silakan duduk. Langsung saja. Apakah semua informasi yang relevan telah diungkapkan dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi? Iya Bu, jadi penyajian laporan keuangan sudah mencakup semua informasi yang relevan, seperti informasi entitas, informasi dasar penyusunan laporan keuangan, informasi posisi keuangan, informasi hasil kinerja, dan informasi arus kas, serta ada informasi perubahan ekuitas. Dan apakah penyampaian tersebut jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan? Penyajian informasi dilakukan dengan ringkas dan mudah dipahami dengan menggunakan software Microsoft Dynamics 365 Finance. Jadi software ini membantu bisnis mengelola keuangan. Di antaranya yang pertama, automatisasi proses keuangan. Software ini dapat mengotomatisasi tugas-tugas berulang seperti entry data dan rekonsiliasi. Jadi ini dapat menghemat waktu dan mengurangi resiko kesalahan. Untuk yang kedua, integrasi yang mulus. Perangkat lunak ini terintegrasi dengan produk Microsoft lainnya seperti Excel dan Outlook. Jadi ini memungkinkan transfer data yang mulus dan kolaborasi antara departemen yang berbeda.
Yang ketiga, kemampuan pelaporan lanjutan. Software ini memiliki kemampuan pelaporan lanjutan. Kita dapat menghasilkan laporan yang disesuaikan sesuai dengan kebutuhan spesifik, seperti pelacakan pengeluaran, pemantauan arus kas, atau analisa profitabilitas. Jadi dengan adanya software ini dapat membantu accounting dalam membuat laporan keuangan, sehingga penggunaan laporan keuangan dapat memahami posisi keuangan perusahaan dan dapat membantu pengambilan keputusan ekonomi yang tepat. Baik, oke cukup. Terima kasih. Baik, untuk hasil dari internal kontrol audit yang telah dilaksanakan tadi, maka kesimpulannya perusahaan kita ini memiliki internal kontrol yang kuat dan baik karena perusahaan telah melaksanakan kegiatannya dengan efektif, di mana perusahaan memiliki sasaran yang jelas, pihak pelaksana yang sesuai, fasilitas pendukung yang baik, pelaksanaan kegiatan yang baik, serta diperoleh hasil yang memuaskan. Baik, karena hasil dari internal kontrol kita sesuai dengan yang diharapkan, saya sebagai direksi ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah bekerja dengan baik untuk memajukan perusahaan ini. Semoga ke depannya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya, saya tutup rapat ini. Selamat siang dan silakan kembali ke tempat kerjanya masing-masing. Dari ilustrasi audit internal perusahaan tersebut, hasil audit internal perusahaan yaitu baik, maka menunjukkan bahwa sistem kontrol internal di perusahaan telah berfungsi dengan baik. Hasil audit yang baik menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prosedur yang sesuai, kepatuhan yang baik terhadap kebijakan, serta manajemen risiko yang efektif.